Timur, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa, kita dapat dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Dan pemirsa, kali ini kami bersiaran langsung dari Masjid Jan Nabawi Banjarwijaya, Jalan Wijaya Kusuma, Piris Pelawat Indah, Cipondoh, Tangerang. Adapun tema yang akan kita bahas pada hari ini sangat menarik pemirsa, yaitu hati-hati berteman dengan setan. Karena seperti yang kita tahu pemirsa, setan tidak akan berhenti menggoda manusia sampai akhir waktu. Saya Sabrina Reisa, tentunya tidak sendiri, bersama dengan sahabat saya Mas Sofyan yang telah hadir bersama para narasumber yang siap untuk berbagi ilmu. Silakan Mas Sofyan. Baik, terima kasih Sasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah pemirsa, kita dipertemukan kembali dalam Damai Indonesiaku. Dan betul sekali apa yang disampaikan oleh rekan saya tadi Sasa dengan tema yang sangat menarik sekali ini, dengan yaitu hati-hati berteman dengan syaitan. Insya Allah guru-guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita yang akan memberikan tausiah kepada kita semuanya. Ada Habibana Habib Ahmad Al-Kaf, kemudian juga ada Ustadz Randy Tanjung, dan juga ada Ustazah Lulu Mufliha. Dan seperti biasa pemirsa, di Damai Indonesiaku hari
Ahad ini ada yang spesial di segmen 4 dan 5. Kita hadir ada segmen Dai Muda Pilihanku. Di segmen ini kita mengajak para santri di seluruh Indonesia untuk berkompetisi menyampaikan tausiah. Nanti di segmen 4 dan 5 ya. Dan pemirsa, langsung saja kita simak tausiah dari guru kita Ustadz Ring Tanjung dengan subtema Setan adalah Musuh yang Nyata. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Damai Indonesiaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita bersama Habib Ahmad Al-Kab dan juga Ibu Ustazah Siti Lulu Mupliha dan juga MC kita serta hadirin jamaah Masjid An-Nabawi yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua pasti telah memberikan sebuah pedoman bagi kita agar kehidupan kita bisa berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Betul? Allah Subhanahu wa taala amat sangat membenci bagi hambanya yang selalu mengikuti tipu daya setan. Apa itu setan? Setan itu pada mulanya adalah yaitu seorang yang namanya iblis. Jadi setan itu adalah dari iblis. Nah, kenapa dia disebut dengan setan? Sebelumnya adalah asal muasalnya adalah iblis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 34, dikatakan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbar wa kana minal kafirin. Allah ketika itu memerintahkan kepada semuanya beserta para malaikat untuk sujud kepada Adam. Siapa yang gak mau sujud ketika itu? Yaitu adalah iblis. Aba wastakbar. Dia tidak mau sujud kepada Adam sebagai sujud penghormatan kepada Adam, dan juga dia punya rasa sombong karena dia merasa diciptakan lebih mulia, yaitu diciptakan dari api sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Nah, ketika sifat inilah yang tidak mau, yang enggan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, dia baru dikatakan sebagai iblis. Kenapa dikatakan sebagai iblis? Karena dia tidak mentaati perintah Allah. Bahkan kata Allah, bukan karena masalah sujudnya kepada Adam, bukan. Akan tetapi kata Allah, itu adalah perintah dariku, kata Allah. Itu perintah Allah, bukan karena perkara sujudnya. Begitu juga kita sebagai manusia, kita mau sholat ataupun tidak, itu bukan urusan Allah. Kita tidak sholat tidak berkurang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak? Kita semuanya enggak sholat, enggak beribadah, tidak berkurang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini adalah sholat, itu merupakan kebutuhan kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lihat siapa yang menyuruh kita ibadah. Siapa yang menyuruh kita yang namanya sholat? Ketika Allah yang menyuruh kita, Allah yang telah menciptakan kita, di sanalah kita harus melakukan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setan ini Ibu, asal muasalnya tadinya dari iblis. Nah, di ayat yang lain Al-Kahfi ayat 50, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni papasako an amri rabbi. Ternyata iblis ini dari golongan jin, Ibu. Bu, iblis dari golongan jin. Jadi Pak, ternyata kalau seandainya ada yang bilang dari golongan malaikat, salah. Kata Allah,
Iblis ini adalah dari golongan jin yang tadinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya menjalankan perintah Allah, namun karena kesombongannya, namun karena perbuatan fasiknya yang tidak mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka disebutlah yang namanya iblis. Nah, ketika tidak menjalankan perintah Allah, dia bersifat enggan, dia bersifat sombong, masih dikatakan iblis, Pak. Masih dikatakan iblis. Kapan dikatakan dinamakan dalam Al-Quran itu setan? Manakala ketika iblis itu mulai mengancam, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, saya akan berjanji untuk mengganggu setiap anak keturunan Adam." Ketika ia mulai mengganggu, maka disebutlah yang namanya setan. Tuh, tadinya dari golongan jin, beribadah, taat kepada Allah, kemudian tidak mau sujud kepada Adam, sujud penghormatan, maka disebutlah yang namanya iblis. Iblis tidak mengganggu, hanya dia tidak taat kepada Allah, punya sifat sombong, maka dikatakan iblis. Makanya manusia yang masih punya dalam dirinya kesombongan, silakan bersaing dengan iblis. Kira-kira bisa menang gak kita? Jadi yang pada saat sekarang ini masih punya rasa sombong dalam dirinya, udah kelewat. Iblis udah lebih dahulu punya sifat sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ketika ia mulai mengganggu manusia, maka ia dikatakan setan, ya. Kata Allah, Allah mengingatkan kepada kita bahkan di dalam Al-Qur'an menjadi sejarah bagaimana Allah itu peduli kepada hambanya. Ingat, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah, jangan ngikuti itu. Jangan ngikuti yang namanya ajakan-ajakan setan. Allah mengingatkan kepada kita, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kita. Ketika kita tahu dia adalah musuh kita, pasti dia akan tidak berbuat baik kepada kita. Betul nggak? Kalau kita tahu dia adalah musuh kita harus waspada, Ibu. Ketika kita tahu dia adalah musuh kita harus berhati-hati. Allah begitu amat sangat sayang kepada kita, maka kita harus berhati-hati dengan tipu daya setan. Bahkan ketika kita ibadah pun, kita pun harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala karena selalu yang namanya digoda oleh setan. Maka dengan mengucap a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kita berlindung kepada Allah dari godaan-godaan setan. Ibu-ibu ketika ngaji juga sama, digoda sama setan, hati-hati. Ketika ngaji hilangkan gengsinya tuh, pakai gelang secukupnya, pakai cincin secukupnya. Kalau nanya tangannya biasa aja, jangan nanya Ustadz gitu ya. Nggak taunya gelang semua banyak, Masya Allah ya. Hati-hati, itu tipu daya setan. Mudah-mudahan kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih Ustaz Reni Tanjung. Boleh duduk kembali. Masya Allah, paparan yang sangat luar biasa sekali, tausiah yang disampaikan oleh beliau. Hati-hati, ada tahapan-tahapan yang tadi disampaikan oleh beliau. Ketika kita sudah sampai tahapan sombong, atau bahkan ketika kita sudah sampai ke tahapan yang suka mengganggu orang, jangan-jangan kita termasuk dari golongan iblis ataupun setan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Lantas seperti apakah golongan atau manusia atau orang yang termasuk golongan-golongan yang termasuk setan ini? Insya Allah akan dijelaskan lebih lebar lagi oleh guru kita Ustazah Lulu Mufliha usai jeda. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Dan pemirsa, di segmen sebelumnya kita telah mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Reni Tanjung tentang setan adalah musuh yang nyata. Pada segmen kali ini kita akan melanjutkan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Lulu tentang mengangkat subtema golongan orang yang menjadi teman setan. Silakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'd. Pemirsa TV One Damai Indonesia, baik yang ada di lokasi Masjid Nabawi Cipondo Tangerang ataupun yang berada di rumah. Juga yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Tanjung Akbar Tanjung. Ustadz Randy Tanjung, mohon maaf salah. Juga Al-Mukarram Habib Ahmad Al-Kaf. Juga pembawa acara kita yang cantik, serta Bapak Ibu semua yang berbahagia. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah limpahan karunia-Nya. Salawat beserta salam semoga tetap tersanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kelak fil yaumil qiyamah semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Hari ini temanya tadi adalah hati-hati dengan setan. Yang pertama tadi Bapak Ustadz Randy Tanjung menyebutkan definisi setan, iblis, dan jin. Sekarang bagian saya adalah siapa? Orang-orang yang termasuk teman-temannya setan. Manusia yang termasuk CS-nya setan. Atau bahasa sekarang adalah bestinya setan. Bapak Ibu sepakat setan itu musuh atau teman? Berarti kalau musuh dijauhi apa didekati? Berarti kalau dijauhi mau tidak mau jangan sampai kita nanti termasuk golongan orang-orang yang menjadi teman-temannya setan. Diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih ketika iblis laknatullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana iblis ini diperintahkan oleh Allah untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari Rasulullah SAW. Maka datanglah iblis kepada Rasulullah SAW. Ditanya oleh Rasulullah, Man anta? Siapa kamu? Qala. Menjawab, Ana iblis, saya iblis. Lima cita. Kenapa kamu mendatangiku? Maka iblis mengatakan, Innallaha amaroni an atiyaka. Sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah menemui kamu. Wa ujibaka untuk menjawab an kulli ma sa'altuni, apa-apa yang engkau tanyakan kepadaku. Kemudian lanjut Rasulullah mengatakan, man rufaqauka min ummati. Berapa atau siapa? Man siapa? Yang termasuk teman-teman kamu dari golongan umatku. Jadi dari golongan umat itu siapa ya iblis teman-temanmu dari umatku? Qala, iblis menjawab, asyarah, 10. Jadi iblis ditanya oleh Rasulullah siapa teman-teman kamu, dijawab oleh iblis 10. Semoga nanti 10 ini tidak ada pada diri kita semua. Karena kita sepakat iblis laknatullah, setan adalah musuh kita. Awaluha. Yang pertama disebutkan oleh iblis, teman CS-nya iblis adalah hakimun jairun. Hakim yang tidak adil. Kalau dalam agama Islam hakim itu qadhi. Zaman dulu, zaman sahabat-sahabat Rasulullah, setiap orang diperintahkan untuk menjadi qadhi mundur takut. Karena saking beratnya sebagai seorang hakim. Kalau zaman sekarang mereka ditawarin jabatan, mau apa nolak? Mau banget. Jadi temannya iblis itu hakimun jairun. Ini nomor 1. Hakim yang tidak adil. Di mana kata Rasulullah, hakim itu 1 yang masuk surga, 2 yang masuk neraka. Yang masuk surga itu tipikal hakim yang ketika mengetok palu bahwa dia itu adalah salah, dia katakan salah, dan kalaupun itu benar dikatakan benar. Jangan kayak orang-orang yang di sana mentang-mentang bibiknya sendiri akhirnya benar disalahkan, atau mentang-mentang pamannya sendiri salah dibenarkan. Orang sono sini mang ada. Kemudian yang 2 masuk neraka itu
ketika si hakim senantiasa memutuskan perkara yang seharusnya itu adalah salah tapi dibenarkan. Dan yang ketiga, golongan hakim yang masuk neraka, hakim yang ceroboh, hakim yang bodoh. Tuh temannya iblis, hakimun jairun. Wasani, yang kedua, siapa temannya iblis atau CS-nya iblis? Ghaniyun mutakabbirun, orang kaya tapi belagu. Memang secara umum orang kaya sombong agak pantas dikit. Pantas dikit, tapi tidak boleh. Kalau ada orang miskin kok sombong, pantas nggak? Pak Ibu. Sombong itu adalah penyakit hati yang akan bisa menghalangi diri kita masuk surga. Sombong itu kalau di dalam agama namanya kibrun. Al-kibru batorul haqqi wa ghamtun nasi. Sombong adalah batorul haqqi, menolak kebenaran, wa ghamtun nasi, sering melecehkan orang. Jadi kalau orang Cipondo nih, biasanya ada nggak kalau ada kabar mengenai kebaikan langsung mulutnya jepik ini, gitu. Bu, udah dengar belum tetangga kita punya mobil Alphard, gitu. Itu teh sombong, ya, sombong menolak kebenaran atau melecehkan orang. Orang sombong melecehkan orang, bestinya setan, temannya setan. Karena setan terus ngerongrong, terus menggoda lewat hatinya supaya dia merasakan bahwa kayanya dia boleh dari kekuatannya, boleh dari kepintarannya. Padahal kayanya dia titipan semuanya dari Allah. Makanya kalau orang sombong melecehkan manusia biasanya kalau hajatan milih-milih. Yang diundang, yang gak punya mobil gak diundang, yang ngontrak gak diundang. Itu temannya setan. Yang ketiga, wasalisu. Siapa yang termasuk besti temannya setan? Yaitu wasalisu adalah di sini tajirun khainun, pedagang yang curang. Wailul lil mutaffifin alladzina idaktalu 'alan nasi yastawfun wa idakaluhum awazanuhum yukhsirun. Kecelakaan bagi para pedagang yang mencurangi timbangannya. Ketika dia menerima dari orang lain ingin mendapatkan kelebihan, ketika dia memberikan kepada orang lain menimbang untuk orang lain dikurangin timbangannya, itu temannya setan. Kata ibu kerudung, ibu jualan kerudung, ada sobek kecil, kata ibu curang. Kalau gitu ini kita jual aja ke nenek-nenek tuh, jualnya malam hari, kan kagak kelihatan. Akhirnya si nenek beliin tuh kerudung yang ada sobeknya, kagak kelihatan. Kata ibu untung, padahal itu adalah kebangkrutan dari seorang pedagang. Dulu zaman Rasulullah, ketika Rasulullah melewati sebuah pasar, kemudian Rasulullah masukkan tangannya ke pedagang gandum, semakin ke dalam kok gandumnya semakin basah. Maka ketika Rasulullah mengatakan, kenapa ini basah? Kena hujan ya Rasulullah. Kenapa enggak kamu perlihatkan yang basah? Tidak ya Rasul, kalau saya perlihatkan tidak laku. Nah malah zaman sekarang telur asli dipalsukan. Buah juga timbangan dikurangin. Ibu beli buah yang katanya 1 kilo. Ibu timbang lagi sampai rumah 8 on. Ini temannya setan. Sama ketika ibu-ibu beli. Ketika ibu beli kata abangnya, udah pas ya bu sekilo. Ibunya galak, tambahin buang, tambahin buang, tambahin buang. Temannya setan. Setannya ke ibu. Ar-Rabi'u. Siapa temannya setan? Syaribul khamr, peminum arak. Jelas orang minum arak, mabuk segala macam itu perbuatan rijsun, adalah keji kotor yang tidak boleh kita lakukan. Yang kelima kotatun, menfitnah. Nih bapak ibu, kalau ibu-ibu susah untuk menjaga mulut, kalau bapak-bapak susah menjaga mata. Ya,
Makanya ini zaman sekarang jangan sampai kita itu menjadi orang-orang yang benar-benar ini jaga mulutnya. La yadkhul jannah qottatun, tidak akan pernah masuk surga orang penfitnah. Ya Rasul, saya punya tetangga yang satu ahli sholat, ahli puasa, dia ahli dzikir dan ahli sedekah. Wiridnya kenceng, sholatnya kenceng, tapi mulutnya sama tetangga suka memfitnah. Yang ini sholatnya biasa, jarang wirid, jarang puasa, biasa saja. Tapi mulutnya tidak pernah menfitnah tetangga. Yang mana nanti yang di surga? Yang biasa, yang sholatnya top, yang puasanya top, tapi mulutnya suka ngomongin orang, la yadkhul jannah, tidak bakal masuk surga. Makanya ibu-ibu sekarang walaupun gak ada corona, menjaga supaya tidak ngomongin orang, lebih baik pakai masker. Ya. As-sadisu, yang keenam. Ya, yang keenam insya Allah untuk periode berikutnya. Jadi teman-teman setan ada 10. Demikian apa yang saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh guru kita Ustazah Lulu Muflihah. Baru 5 yang disampaikan golongan daripada orang-orang yang termasuk golongan setan. Masih ada 5 lagi kalau tadi disampaikan 10. Nah, jangan-jangan apakah yang 5 yang berikutnya apakah termasuk dari kita? Termasuk orang atau golongan orang-orang dari teman setan. Nah, lantas bagaimanakah kita menghindari tipu daya atau ajakan-ajakan setan tersebut? Karena memang jelas mereka sudah menyadari, setan maupun iblis sudah menyadari bahwa nanti di hari akhir mereka semuanya akan masuk neraka. Maka dari itu mereka mengajak sebanyak-banyaknya untuk bersama-sama masuk neraka. Mudah-mudahan kita terhindar dari ajakan-ajakan atau tipu daya setan. Nah, ini insya Allah yang akan disampaikan lebih lengkap di segmen ketiga nanti oleh Habibana Habib Ahmad Alkaf. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku, dan pemirsa seperti biasa nanti di segmen 4 dan juga segmen 5 kita ada segmen Dai Muda Pilihanku. Nah, pemirsa di rumah bisa vote atau bisa pilih melalui barcode kami di www.menti.com yaitu dengan kode 16942265. Ini seperti yang tampil di layar kaca. Para pemirsa bisa langsung vote atau bisa scan QR barcode kami. Sesaat lagi di Damai Indonesiaku, kami akan kembali. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Pemirsa, di segmen sebelumnya kita telah mendengarkan pemaparan yang disampaikan oleh Ustazah Lulu tentang golongan yang termasuk ke dalam teman setan. Lantas bagaimana cara kita untuk menghindari tipu daya setan akan dijelaskan dalam tausiah yang akan disampaikan oleh Habib Ahmad Alkaf. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammadin. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du, yang saya muliakan guru-guru kita, Al-Ustadz Randy, Ustadzah Lu'lu, juga Ustadz Sofyan, juga yang biasa hadir juga Ustadz Agung yang sedang sakit, mudah-mudahan diberi sehat walafiat, panjang umur dalam keadaan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Juga Dr. Sasa yang barusan menyambut dan membikin kita atau membawa kita kepada acara ini, mudah-mudahan semuanya diberi sehat walafiat. Wabil khusus ibu-ibu, bapak-bapak jamaah Masjid An-Nabawi yang mudah-mudahan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khusus pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan disayangi oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dijauhkan dari diselamatkan dari
Kayaknya pada pelan di sini. Memang kadang-kadang temen nggak enak nyebutnya. Betul apa betul? Memang tadi subhanallah ngeri banget. Setan itu tadi dia dibilangi itu adalah asalnya iblis. Iblis itu adalah dari jin. Jin itu nanti ada jin yang biasa, ada yang ifrit. Luar biasa. Setan wal'iyadzubillah. Tambah lagi tadi diterangkan baru 5 tuh teman-teman. Setan ngeri apa enggak, Bu? Kita mau ketemu orang, takutnya dia betul apa betul? Ketemu orang kaya, mikir dulu kita. Jangan-jangan ini luar biasa. Terus gimana menghindari? Kita tidak tahu. Ini teman setan apa bukan teman? Ini luar biasa, temanya mengerikan luar biasa. Luar biasa, subhanallah. Kalau kita pelajari secara dalam, dulu ya saya pernah waktu buat S3 itu tahun 90-an, temanya dulu tadinya asalnya mau membuat hiwar bainallahu bainasyaiton, hiwar, percakapan, dialog antara Allah, antara makhluk dengan syaitan. Ketika dipelajari ngeri, nggak jadi temanya. Berubah saya temanya. Karena syaitan itu luar biasa. Rasulullah mengatakan setan itu tempatnya di mana? Kalau kita mau supaya selamat dari setan, kita tahu setan itu tempatnya di mana. Kira-kira di mana tempatnya setan? Lihat aja nggak pernah. Di mana rumahnya? Di sampingnya hati kita. Kata Rasulullah itu tempatnya setan ada di tempat di samping hati. Coba bayangkan, menunggu kita. Hati kita itu tempatnya iman kita kepada Allah. Kata Rasulullah, wa qarabijani bi qalbil insan, tempatnya ada di sampingnya hati manusia. Idza dzakarallah khanas, kalau dia manusia menyebut nama Allah, membesarkan Allah, ingat kepada Allah, takut sama Allah, memuji Allah, bersyukur kepada Allah, merendahkan diri karena Allah, maka setannya enak apa enggak ngusir setan? Enak. Cuma kadang-kadang malah setannya yang dipanggil. Ini ke tempat maksiat. Ya. Itu berarti manggil ngobrol-ngobrol yang melanggar aturan Allah, berarti memanggil melamun, mikirin yang enggak karuan, berarti manggil tuh setan terus udah begini. Itu setan kita harus lawan. Kita disuruh baca Yasin, surat Yasin, diingatkan. Setan itu bukan melawan orang Islam saja. Jangan dianggap setan itu musuhnya Islam. Nah, setan itu musuhnya manusia. Sifatnya dendamnya luar biasa. Allah sudah mengatakan dalam firman-Nya, ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai keturunan Adam, keturunan Adam, bukan hai orang mukmin, hai orang Islam, tidak, tetapi hai keturunan Adam. Wahai siapa yang nggak ngaku keturunan Adam coba? Kita semuanya keturunan siapa? Kok masih ada yang diem? Jangan-jangan grupnya siapa? Darwin. Ini syaitan wal'iyadzubillah dikatakan oleh Allah, ya bani Adam, wahai keturunan Adam. Makanya orang yang tergoda oleh syaitan bukan hanya orang Islam, orang Muslim terganggu syaitan, orang non Muslim. Kalau tadi kita lihat itu tadi baru 5 kan? Orang kaya, kira-kira orang Islam ada enggak? Orang non Muslim kaya ada apa tidak? Tadi nggak disebutin yang Islam, yang kaya, yang betul apa betul? Pedagang begitu juga. Jadi musuhnya iblis itu atau setan itu adalah manusia. Jauhilah katanya Allah Jalla Jalla. Kenalilah kita siapa itu setan. Makanya syaitan itu luar biasa. Yajri majrad dam kata Rasulullah. Kenali kita berjalan dengan jalannya dam, yaitu darah. Kemana aja bisa masuk-masuk. Bagaimana kita mau melawan syaitan? Tidak bisa kecuali kita bertawakal kepada Allah. Makanya wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz
billahi minasyaitonir rajim. Kalau kalian membaca Al-Quran, maksudnya bukan hanya membaca, mengamalkan isi Al-Quran, mengikuti ajaran Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan setan. Jadi kita selalu harus berzikir, ingat kebesaran Allah, mengenali setan itu siapa, bagaimana dialognya antara Allah dengan setan ketika tidak mau sujud. Makanya setan itu kenapa dibenci? Tadi dikatakan asalnya iblis, tapi karena dia membangkang perintahnya Allah, tidak taat sama Allah, tidak nurut sama Allah, maka dia dipanggil oleh Allah ketika disuruh sujud tidak mau tadi. Dipanggil, ditanya dulu oleh Allah, lima lam tasjud hina amartuka, kenapa kamu tidak mau sujud ketika aku memerintahkan kamu, kata Allah. Dia menjawab sombong, ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Makanya orang sombong itu adalah temannya. Nah, kalau ada orang sombong, auzubillahi minasyaitonirrajim. Betul apa betul? Ini subhanallah, sombong, aba wastakbar, sombong, nggak mau nurut, nggak mau ini bangkang, nggak mau taat kepada Allah, padahal dia tahu. Dulu di dalam riwayat itu adalah tawusul malaikah. Iblis itu pandai, bahkan dalam riwayat gurunya malaikat dulu pernah. Coba bayangkan, tapi karena tidak taat sama Allah, langsung dipanggil oleh Allah. Dipanggil, ketika dipanggil sombong lagi. Maka Allah mengatakan, ukhruj fa innaka rajim, keluar kamu dari surgaku, kamu itu adalah orang yang dilaknat. Terus katanya syaitan, apa? Satu ini subhanallah, syaitan minta panjang umur kepada Allah. Yakin Allah itu maha segala-galanya. Rabbi andirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah panjangkan umurku sampai hari kiamat. Maka Allah menjawab, fa innaka minal mundarin, innaka minal mundarin, sesungguhnya kamu panjang umur sampai hari kiamat. Makanya kita kalau berdoa jangan hanya minta panjang umur, tapi panjang umur yang berkah, sehat walafiat, taat kepada Allah, dan mudah-mudahan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Syukron jazakumullah ahsanul jaza untuk Habiban yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa sekali. Ketika tadi disampaikan sangat mudah sebetulnya ketika kita hendak mengusir setan yang ada di sekitar kita. Tapi jangan-jangan justru kitalah yang mendatangkan setan-setan itu. Kitalah justru yang mendekatkan sehingga kita menjadi kawan-kawan setan. Kita berbuat sombong tidak terasa. Mungkin kita bergunjing atau bahkan mungkin kita berbuat apa yang itu sangat disenangi setan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nah pemirsa, nanti sesi tanya jawab kita akan buka di segmen 6 dan juga 7. Tapi di segmen berikut, segmen 4 dan 5, kita akan jumpa dan kita masuk di segmen Dai Muda Pilihanku. Nah ini dia pemirsa, seperti ada yang di belakang layar saya, santri-santri sudah siap, Masya Allah, dari beberapa pesantren. Nah para pemirsa juga bisa langsung vote atau bisa langsung pilih melalui www.menti.com dengan kode 16942265 atau scan barcode kami melalui layar kaca. Siapakah dai pilihan pemirsa? Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa. Kita kembali di Damai Indonesiaku dan kita masuk dalam segmen Dai Muda Pilihanku. Baik pemirsa, di segmen Dai Muda Pilihanku ini kita akan menjaring dan mengajak seluruh santri yang ada di seluruh Indonesia untuk mencoba berkompetensi dalam bermuhadharah atau berpidato yang insya Allah nanti akan dinilai oleh guru-guru kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita, baik itu nanti komentar dan juga nilai-nilainya, ya begitu ya Sasa ya. Betul sekali Mas Sofyan, dan juga ada kriteria penilaian yaitu penguasaan materi termasuk di dalamnya pemahaman dan kesesuaian tema dan isi tausiah, halus sistemika penyampaian, rapi dan terstruktur, selanjutnya retorika termasuk vokal, artikulasi dan intonasi, juga gaya improvisasi serta ketepatan
waktu, Mas Sofyan. Nah betul sekali, nah nanti ada peserta bagaimana penilaiannya untuk pemenangnya nanti akan ditentukan oleh guru-guru kita yang juga sekaligus juri bagaimana siapakah yang layak menjadi pemenang yang terbaik dan juga nanti para santri atau dai muda ini juga akan dipilih pemenang dari para pemirsa melalui Betul vote sekali. kami di www.menti.com dan kode kami di 1694 2295 ya. Nah kami langsung akan sapa terlebih dahulu para santri yang sudah siap ini Masya Allah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Adinda Laila Ramadhani Kamil dari Madrasah Aliyah Negeri Man 10 Kembangan Jakarta Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sudah siap dengan pendukungnya itu fotonya sudah siap juga Sasa ya di Masya Allah belakang. udah siap ya. Berikutnya siapa nih Sasa Ada santri? santri kedua Ananda Ainul Yakin dari Ya. Pondok Pesantren Sunni Banyuwangi, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ya. ini yang terjauh kayaknya Banyuwangi. Yang Terjauh, tadi Banyuwangi. sebelumnya pernah dari Tasikmalaya ya? Iya, betul Masya sekali. Allah. Dan berikutnya ada Adinda dari Ayu Lestari Pondok Pesantren Darul Rohmah Gunung Putri Bogor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Para guru-guru sudah siap dengan penilaian dan komentarnya. Nah ini nanti santri masing-masing akan diberikan waktu 3 menit Habib dan juga Ustadz dan juga Ustazah untuk memberikan tausiah. Nah ini tentunya sangat harus seefisien mungkin. Betul. Dalam waktu yang tidak panjang ini harus bisa bagaimana menyampaikan materi dengan seefisien mungkin. Termasuk kalau misalnya mau dengan gaya atau dengan gaya-gaya yang tertentu. Nah bisa diefektifkan mungkin bagaimana 3 menit itu bisa jalan dengan sempurna. Baik, Baik, langsung saja. selanjutnya kita langsung saja untuk menyaksikan penampilan pertama dari santri Laila Ramadhani Kamil. Silakan. Nyari daun salam ke Taman TV One. Yang jawab salam, Masya Allah cakep pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Dewan juri yang arif lagi bijaksana, yang tampan lagi cantik jelita, serta para sahabat damai Indonesiaku yang berbahagia. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan cara setan menggoda manusia menuju kesesatan, yaitu terdapat dalam ayat wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Ayat ini diulang 5 kali dalam Al-Quran, yang artinya ini menjelaskan bahwa ayat ini sangatlah penting dan patut diwaspadai oleh manusia. Mengapa? Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Sesungguhnya setan menjadikan perbuatan-perbuatan buruk itu tampak baik di hadapan manusia, yang padahal itu merupakan perbuatan yang buruk. Sebagaimana syairan yang terkenal. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Penonton TV One yang berbahagia, setan tidak melarang manusia untuk beribadah, tapi setan menjadikan perbuatan buruk itu tampak indah di hadapan manusia. Setan tidak melarang manusia untuk sholat isya, tapi apa yang setan katakan? Ayolah tidur dulu, ayolah rebahan dulu sebentar, ayolah scroll TikTok dulu. Namun setelah hal itu dilakukan, apa yang terjadi? Yang ada malah jadi ketiduran, sholatnya jadi ketinggalan, setannya jadi kegirangan. Nauzubillahi min dzalik. Itulah yang setan lakukan untuk menggoda manusia, yang tertera di dalam Al-Quran. Bahwa setan tidak melarang manusia untuk berbuat kebaikan, tapi setan menjadikan perbuatan buruk itu tampak baik di mata manusia. Sesuai dengan tema kita hari ini, hati-hati berteman dengan setan. Sesuai dengan yang tertera dalam Al-Quran, kita harus tahu bagaimana setan menggoda manusia untuk ke jalan kesesatan. Hingga kita dapat membenahi diri dan melindungi diri dari godaan setan dengan cara ibadah yang tepat pada waktunya.
sebelum saya akhiri ceramah hari ini, hendak saya dengarkan satu pantun yang Baik. sudah saya susun. Adinda Laila, mohon maaf waktunya sudah habis. Terima Oke, kasih boleh atas pantun. segala perhatian. Baik. Mohon maaf akan kekurangan karena saya masih amatiran. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Luar Allah. biasa, Dimaafkan dimaafkan walaupun ya. amatiran ya. Iya, tapi luar biasa semangatnya dan Luar percaya biasa dirinya luar sekali. biasa Mas Dan Sofyan ya. persiapannya sangat luar biasa Ya. sekali. Nah, langsung saja kita dengar komentar dari para juri dan juga para guru-guru. Saya persilakan terlebih dahulu Ustadz Randy Tanjung. Bagaimana Ustadz penampilan dari Adinda Laila ini? Baik, Adinda Laila secara keseluruhan dari pemahaman dan kesesuaian isi temanya baik, bagus. Yang lebih menonjol nih kepada intonasi dan gaya dan improvisasinya bagus ya. Alhamdulillah punya mentalitas ya, PD-nya baik ya. Insya Allah ini dengan punya retorika dakwah, intonasi yang bagus untuk dakwah ini sudah menjadi bekal untuk bisa mempersiapkan sebagai dai ke depannya ya. Jadi harus punya gaya tersendiri, intonasinya juga bagus tadi, kemudian pemahaman dan kesesuaian temanya pun bagus. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Randy atas komentar dan juga masukan-masukannya. Berikutnya Ustazah Lulu mungkin bisa memberikan komentar. Terima Silakan, Ustazah. kasih Laila. Ya Ibu, salut sama kamu ya. Sudah bisa menguasai materi, cuma ditambah-tambah nanti sedikit kaitannya dengan kisah-kisah yang siapa temannya setan itu. Ya, kisah-kisah dari para nabi atau ulama-ulama salaf. Dan untuk penyampaiannya untuk Ananda Laila sudah sangat pas. Cuma diperhatikan untuk waktunya ya Nak. Untuk waktunya diperhatikan, kemudian untuk artikulasi dan intonasinya sudah cukup bagus untuk Naila, terus dipupuk, terus belajar. Dan untuk gaya dan improvisasi, kalau menurut Ibu jangan terlalu banyak menggunakan gaya-gaya yang mengakibatkan nanti ke tema kita itu akan bubar gitu ya. Fokusnya jadi beda begitu ya Ustazah nanti ya. berbeda. Jadi itu menurut Ibu, tapi sudah cukup bagus untuk Laila karena kamu sudah bisa membuat sebuah tema ini hanya dengan waktu 3 menit kamu bisa kuasai semua. Terima kasih untuk Laila, semoga bisa berlanjut nanti untuk menjadi dai-dai yang handal. Amin ya Amin, rabbal amin, alamin. Terima kasih masukannya Ustazah Lulu. Setelah dilanjutkan oleh penilaian dari Habib Ahmad Al-Kaf, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Laila, subhanallah, luar biasa. Walaupun Anda itu di MAN, bukan di pesantren, tapi alhamdulillah luar biasa penyampaiannya dan ayat Qur'annya dibaca dengan benar, pemahamannya pun betul bahwa syaitan itu menghiasi. Jadi tidak dia mengatakan jangan berbuat, jangan, cuma menghiasi dari yang bagus supaya tidak berbuat bagus. Kadang-kadang tadi dikasih contoh-contoh bagus, alhamdulillah, bilang sholat nanti dulu ini itu, tambah lagi kalau kita wudhu kadang-kadang supaya lebih bersih kita 3 kali, tambah lagi was-was alladzi yuwaswisu fi sudur linnas, itu lebih bagus lagi. Tapi itu tadi alhamdulillah sudah bagus sekali dan gayanya pun alhamdulillah bagus sekali. Cuma mungkin banyak bercandanya sedikit itu kurangi karena temanya dengan lagi membahas masalah setan. Jadi harusnya serius sedikit. Memang setan begitu, tapi kita harus serius, hati-hati, waspada supaya kita jangan berteman dengan setan. Tapi dari secara menyeluruh, alhamdulillah, bagus sekali. Saya nilai dengan nilai yang bagus sekali. Bahwa gayanya, ininya cuma bisa lebih lagi insya Allah dengan perjalanan, Anda akan menjadi insya Allah da'iyah solehah yang bermanfaat. Amin ya rabbal Amin, alamin. amin. Terima kasih Mas Allah Habibana setelah memberikan komentar dan juga masukan. Luar biasa sekali. Nah berikutnya kita langsung ke santri selanjutnya yang kedua. Yaitu Ananda Ainul Yakin dari Pondok Pesantren Sunni Banyuwangi, Jawa Timur. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Palestina,
Pulang-pulang bertemu Mbak Najwa. Perkenalkan, saya Nurul Yakin, cowok eksotis yang datang dari tanah Jawa. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, segenap para alim, para ulama, wabil khusus dewan juri, dewan komentator yang saya muliakan dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pula hadirin pemirsa TV One Damai Indonesia, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, saya mau bertanya mengenai tema jangan berteman dengan setan. Emang siapa itu setan? Tahu? Nah, setan adalah berasal dari kata shin, to, dan nun yang berarti bauda, jauh. Maksudnya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, bahkan setan juga merupakan musuh yang nyata bagi kita. Allah berfirman, innahu lakum aduwwum mubin. Bahkan hadirin, dalam Quran surat An-Nur ayat 21 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitan innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Kata Allah, jangan berteman dengan setan, sebab setan menyuruh kepada yang mungkar dan juga yang fahsya, yaitu keji. Hadirin, pemirsa dimanapun Anda berada, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawabannya, agar kita terhindar oleh godaan setan, maka Al-Imam Ali As-Sabuni mengatakan di dalam kitabnya Safwatul Tafasir, jilid 1 halaman 589, bahwasanya jangan jauh dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran sendiri ditujukan Allah, diturunkan di bumi untuk hudan ay hidayatul minad dhalal, sebagai petunjuk dari kesesatan. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit meleset ya. Walaupun sedikit meleset ya, tapi pas sekali Masya Allah. Persembahan dari Ananda Ainul Yakin. Nah, Sasa kita lihat terlebih dahulu bagaimana hasil vote dari pemirsa yang sudah berapa persen ini kira-kira. Coba kita tampilkan di layar kaca. Ini dia vote dari pemirsa, Masya Allah. Untuk Adinda Laila Ramadan mencapai 52%. 52%, kemudian. Lalu yang kedua Ainul Yakin 21%, dan yang belum tampil pun bahkan Adinda Yulestari sudah mendapat 27% pendukungnya banyak ya. Luar biasa. 27%, Masya Allah. Nah, ini pemirsa bisa terus vote, bisa terus pilih dai pilihan Anda, siapa yang terfavorit melalui www.menti.com dengan masukkan kode 16942265. Dan pemirsa, nanti kita akan lanjutkan komentar dan juga penilaian dari guru-guru di segmen berikut. Tetaplah di Dai Muda Pilihanku. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita kembali di Damai Indonesiaku dan kita kembali di segmen Dai Muda Pilihanku. Baik, terima kasih pemirsa. Tadi sudah ada penampilan dari Ananda Laila Ramadhani, kemudian juga Ananda Ainul Yakin. Sebelum dikomentarin oleh guru-guru kita, ustadz kita yang sudah siap dengan sejumlah komentarnya, kita minta terlebih dahulu nih, yel-yel dari Pondok Pesantren Sunni Banyuwangi, Jawa Timur, teman-teman dari Ainul Yakin. Bagaimana, sudah siap dengan yel-yelnya? Siap, Ustaz. Oke, silakan Ainul Yakin. Santri, 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 Sunni harapan negeri. Santri, jalanlah santri, ucapkan lagi para ahli. Masya Allah. Selalu di hati
Amin, 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 Masya Allah. Ini kalau santrinya kayak gini gimana setan nggak takut nih ya? Iya benar ya, kompak sekali ya Mas. Kompak Sofyan, ya. banget. Baik, saya persilakan Habibana untuk memberikan komentar kepada Ainul Yakin. Silakan Habib. Subhanallah, tadi Ananda Ainul Yakin luar biasa. Dia bagus sekali, dia dengan dalil-dalil yang begitu banyak. Cuma mungkin karena waktunya sedikit. Jadi terlalu banyak dalil-dalil, tapi bagus dari segi ilmu, pemahaman, sangat-sangat bagus. Cuma tadi sedikit di dalam mukaddimah saja. Mukaddimahnya agak kepanjangan, kemana-mana. Coba kalau seandainya dirampingin sedikit, insya Allah akan lebih bagus lagi untuk masa depannya. Tapi caranya, retorikanya, dan ketepatan waktunya pun alhamdulillah sudah lebih bagus. Dan insya Allah mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi. Insya Allah, dan ini bisa menjadi salah satu contoh milenial yang mengajak kepada kebaikan. Inilah yang kita harapkan untuk negara kita. Para milenial yang membawa kepada kebaikan dan menjauhkan kita dari godaan setan. Masya Allah. Amin, amin. Terima kasih Habib. Berikutnya siapa Sasat? Berikutnya komentar dari Ustadz Randy, silakan. Baik, Ananda Ainul Yakin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan keberkahan bagi Ananda Ainul Yakin. Terima kasih atas penyampaiannya, alhamdulillah dari segi pemahaman dan kesesuaian tema cukup sangat bagus. Tadi telah disampaikan oleh Habib, betul, mukaddimahnya agak terlalu panjang karena waktu yang singkat, dirampingkan sedikit. Nah, kemudian ada sistematika penyampaian. Penyampaiannya gayanya sudah bagus, namun kukunya dipotong dulu ya. Jadi itu ada gaya-gaya yang terlihat. Jadi kukunya terlalu panjang gitu. Nah, jadi dari segi gayanya agak ya berkurang ya. Nah, jadi ketika mau tampil tuh performnya harus disiapkan dari atas sampai bawah, kita perhatikan jangan sampai masuk ke dalam kategori adab ya nanti di sana. Bagus. Nah, kita juga bangga ya kepada santri kita Ainul Yakin ini. Ya, inilah yang kita harapkan, tadi telah disampaikan oleh Habib, generasi Z atau generasi milenial yang kita harapkan menjadi ya untuk keberkahan Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya. Alhamdulillah dari segi pemahaman tentang keagamaan, penyampaian materinya insya Allah cukup bagus ya. Barakallahu fikum. Masya Allah luar biasa. Baik. Ya, selanjutnya komentar dari Ustazah Lulu, silakan. Ustazah Lulu, silakan. Ananda Ainul Yakin, kalian hebat, kamu hebat nak. Sudah bagus, cuma tadi Ibu juga sepakat apa yang disampaikan oleh Habib Ahmad, juga Ustadz Randy. Jadi di awal mukaddimah itu jangan terlalu panjang. Kemudian alangkah baiknya, intonasi dan gaya sudah seperti kiai-kiai besar ya. Udah terpesona deh melihat Ainul Yakin. Cuma tadi Ibu lihat di akhir itu, coba kalau nanti lagi itu, jadi selain ayat suci Al-Quran ditampilkan juga hadis. Hadis yang sahih tentunya yang kaitannya dengan siapa teman-teman setan tadi. Kemudian tadi saya juga sepakat mengenai kuku itu juga harus dipotong ya. Jadi intonasi gaya sudah kayak kiai-kiai yang sudah populer nah. Ya tinggal latihan saja, tinggal latihan lagi terus banyak membaca kitab supaya referensi dari materi-materi bisa diperluas dengan contoh-contoh yang lebih luas lagi. Ya selamat berjuang, sukses selalu untuk Ananda Ainul Yakin, untuk Ponpes Suni Banyuwangi, oke, yes makin berkah. Amin, amin. Terima kasih Ustazah Lulu. Biasanya kalau di sekolah diketok pakai penggaris kayu. Ya, karena takutnya jadi salah fokus ya. Ya. Baik, terima kasih untuk Ananda Ainul Yakin. Berikutnya siap-siap Ananda Ayu Lestari dari Pondok Pesantren Darul Rohmah Yapida Gunung Putri Bogor. Oke, yang mana? Ayu Lestari? Baik, kami persilakan dengan hitungan 3, 2, 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayo ulama yang dirahmati Allah, sahabat Tuhan yang dirindukan Rasulullah. Di era sekarang ini, banyak sekali pertemanan yang menyukai kepada keburukan. Pepatah
Arab mengatakan, "As-sahibu seorang teman dapat menentukan keburukan dan keamanan." Di zaman sekarang ini, banyak sekali manusia yang wujudnya manusia yang sifatnya sifat setan. Padahal Rasulullah telah mengingatkan, berhati-hati dalam berteman. Seseorang yang berteman dengan yang baik, maka ia akan memiliki kawan yang baik pula. Karena akan seperti penjual minyak wangi yang kita berteman dengan minyak wangi tersebut, kita akan mendapatkan wanginya. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Sadaqallahul azim. Al-ayat. Wahai manusia, makanlah makanan yang halal dan baik yang ada di bumi. Dan jangan ikutilah langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Sahabat santri, al-Munjin, nama buku Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar yang diterjemahkan oleh Haji Tuan Fuad Wahab, bahwa makhluk tersebut tidak jauh dari kehidupan manusia. Makanya jangan heran kalau misalkan kita lagi belajar, tiba-tiba ketiduran, lagi hafalan, tiba-tiba ingat mantan, lagi salat ingat utang yang bermilikan. Saat tujuan dimanapun kalian berada, kita bersama teman tidak seharusnya untuk saling mengingatkan, apalagi dalam kebaikan. Hidup harus memiliki pendirian agar tidak terjerumus dalam Baik, Ananda Ayu Lestari, mohon maaf waktu sudah habis. Tingkatkan dan kembangkan iman agar terwujud dalam kebenaran. Baik. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Ayu Lestari dari Pondok Pesantren Darul Rahmah Yapida, Gunung Putri, Bogor. Ya, langsung saja kita dengarkan penilaian dari Ustazah Lulu. Silakan Ustazah. Silakan Terima Ustazah. kasih Ayu Lestari, Ponpes Darul Rahmah Gunung Putri Bogor. Ya luar biasa, tausiahnya bagus, pemahaman untuk isinya lebih diperdalam, lebih diperluas. Untuk awal-awal, kalau menurut Ibu Ayu Lestari coba ditunjukkan wajah yang senyum gitu ya. Senyumnya kalau menurut Ibu masih kurang. Jadi ketika awal Ananda Ayu Lestari menyampaikan materi, berikan mimik wajah yang terbaik untuk audien supaya audien itu akan mampu menarik apa yang telah disampaikan Ayu Lestari. Sistematika penyampaian sudah bagus, perlu latihan lagi. Retorika dan gaya improvisasi pun perlu latihan lagi. Dan ini sudah cukup bagus. Untuk timer, jadi waktunya ya Ananda Ayu ya diperhatikan sehingga nanti semua materi-materi yang disampaikan oleh Ayu ini tersampaikan dari mulai awal sampai akhir. Itu saja mungkin dari Ibu, terus berlatih dan sudah cukup bagus karena sudah berani tampil dalam waktu 3 menit. Ayu sudah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Terus berlatih Ayu Lestari. Terima kasih. Baik, terima kasih Baik, Ustazah. terima kasih, Selanjutnya. Ustazah, berikutnya Ustadz Randy Tanjung untuk memberikan komentar. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Adinda Ayu Lestari, ya santriwati kita, alhamdulillah kita pun cukup bangga dengan penampilan dari anak-anak kita, santri-santri kita yang mudah-mudahan bisa menjadi penerus agama dan juga negara, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dari segi pemahaman dan kesesuaian tema, alhamdulillah telah disampaikan dengan cukup baik tadi. Baca dalilnya juga, baca ayatnya juga bagus, alhamdulillah ya. Hanya tadi memang waktu yang harus
lebih diperhatikan lagi karena memang ada waktu hanya 3 menit, jadi harus bagaimana penyampaian itu semaksimal mungkin, seefisiensi mungkin ya. Untuk intonasinya bagus juga dan audien yang di belakangnya juga tadi teman-temannya juga sama ya, memberikan support yang pas untuk gaya dakwah dari Adinda Ayu Lestari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan hidayah kepada Adinda dan juga teman-teman yang di belakang semuanya. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Randy. Berikutnya Habibana untuk memberikan komentar. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, Ananda Ayu Lestari. Selamat, alhamdulillah. Tadi terutama yang paling indah itu karena waktunya sempit 3 menit, mukaddimahnya itu nggak panjang-panjang. Tapi mengena, alhamdulillah itu 1 poin dapat. Karena orang biasanya mulai mendengar itu dari mukaddimahnya. Kalau mukaddimahnya sudah kena, insya Allah ke dalamnya mudah-mudahan bisa lebih kena lagi. Adapun dari segi materinya alhamdulillah kena, pemahamannya juga, keterangannya, penyampaiannya alhamdulillah. Kekompakannya dengan para santri yang di belakangnya juga kompak, cuma mungkin kalau sebagai ustazah tidak perlu dengan yang di belakang. Jadi kitanya yang bikin semangat, kitanya yang jawab, kita mengajarkan. Bukan kita menunggu dari yang belakang. Itu mungkin untuk ke depan kalau jadi seorang da'iyah, kita yang memberi kepada umat. Kita yang beri contoh, memberikan ini, itu mudah-mudahan lebih bagus lagi dan lebih mengena lagi. Dan adapun waktunya alhamdulillah, tadi masalah bacaan Qur'annya Masya Allah, tabarakallah, suaranya indah dan betul, dan sedikit waktunya aja yang kurang pas karena kepanjangan sedikit, maklum, karena masih terlatih, mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi dan insya Allah sukses selalu dunia dan akhirat, dan bisa menjadi contoh-contoh para remaja-remaja, pemuda-pemuda yang soleh dan solehah. Amin, amin ya rabbal alamin. Memang ujiannya di sini Habib. Jadi 3 menit bagaimana seefisien mungkin untuk menyampaikan tausiah ataupun pidatonya ya. Nah, Laila, Ananda Ayu Lestari, mohon maaf, Ayu Lestari mungkin sudah ada yel-yel yang sudah disiapkan? Sudah ada. Boleh coba yel-yelnya. Yel-yel. Baik, Masya Allah, terima yel kasih. sangat luar biasa sekali dari teman-teman Ayu Lestari. Berikutnya tadi mungkin kurang adil nih, Laila belum juga kebagian yel-yel. Betul, kita Laila Ramadhani dari pesantren MAN 10 Kembangan Jakarta Barat mungkin bisa disampaikan yel-yelnya, silakan. 2, 3. Sekarang kami. Enggak, mulai ya. 1, 2, 3. Sekarang kami berdiri di sini. Kami di sini untuk berceramah sebagai dai muda Indonesia, bahagia bersama menuju jannah. MSJB, kami bukan yang terbesar, tapi kami yang terbaik. Masya Allah. Oh, jadi tambah semangat ya Mas Sofyan ya. Bener banget. Dan jangan lupa juga pemirsa harus lebih semangat lagi untuk memvote Mas Sofyan ya. Betul sekali. Nah, kita perlihatkan hasil vote atau pilihan dari pemirsa dari ketiga santri, Laila Ramadhani, Ainul Yakin dan juga Ayu Lestari. Wah, hingga saat ini Laila Ramadhani masih memimpin dengan persentase 53%. Kemudian yang kedua ada Ananda Ayu Lestari dengan 28% dan Ananda Ainul Yakin dengan 19%. Ayo terus vote lagi untuk mendukung dai favorit Anda dan dengan kodenya www.menti.com dan masukkan kodenya 16942265 atau bisa scan barcode yang ada di layar kaca Anda karena waktu masih lumayan panjang sampai akhir acara nanti ya Mas Sofyan ya. Pemenang baru kita sampaikan di segmen akhir ya. Segmen akhir. Baik, pemirsa, tetaplah di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali.
Baik, terima kasih pemirsa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali di Damai Indonesiaku dan kita masuk dalam segmen tanya jawab yang insya Allah sudah berhasil dikumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari jamaah. Sudah ada rekan saya Raisa Sasa, silakan. Ya, terima kasih Mas Sofyan dan pemirsa sudah ada satu penanya di sebelah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak. Ya, dengan Ibu siapa Ibu? Dengan Ibu Ana. Ibu Ana, silakan disampaikan pertanyaannya Ibu. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru saya yang saya hormati dan juga bapak-bapak serta ibu-ibu. Perkenalkan, nama saya Ibu Ana dari Majelis Taklim An-Nabawi, Muslimat An-Nabawi. Pertanyaan saya adalah tentang penyakit ain. Apakah orang yang terkena penyakit ain itu juga termasuk dalam pekerjaan setan atau iblis? Itu aja. Jazakallah khairan katsiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang luar biasa apalagi di era media sosial ya. Ya, betul sekali. Silakan kembali ke Mas Sofyan. Ya, silakan Ustazah dulu mungkin bisa dijawab apa yang ditanyakan oleh jamaah kita tadi, termasuk mungkin melengkapi dari 10 dari teman-teman golongan setan tadi ya Ustazah. Silakan Ustazah. Iya, penyakit ain yang selalu kepinginan Betul, itu ya, melihat apa-apa kepingin, melihat apa-apa kepingin. Jadi Ibu, yang perlu kita ketahui, jadi cara setan menggoda kita itu kan memasukin dalam darah kita. Jadi prinsip bahwa pekerjaan ini itu adalah pekerjaan yang memang diridhoi oleh Allah atau tidak. Jadi kalau pekerjaan itu menjadikan kita jauh dari Allah, berarti itu adalah termasuk perangkap setan. Karena setan itu kadang talbis, kadang tazin. Kadang menggoda manusia itu seakan-akan perbuatan ini itu adalah baik padahal menjerumuskan kita. Maka penyakit ain yang juga merupakan zaman sekarang itu ngetren. Setiap seseorang melihat keadaan seseorang atau melihat status seorang kepengenan. Kepengenan itu adalah termasuk bujuk rayu setan. Jadi sekali lagi setan dalam menggoda kita itu secara lembut, secara halus. Sampai kadang kita nggak sadar bahwa kita itu adalah kerasukan setan. Maka untuk membentengi itu semua, saya yakin kita semua yang diberikan oleh Allah akal sehat, maka kita akan bisa memilih. Bahwa akal sehat ini kan fungsinya akal itu kan menerima kebaikan, menolak kebatilan. Sebenarnya apa yang kita lakukan ini kalau secara fitrah hati nurani, oh ini ditolak oleh akal kita. Berarti itu di situ ada bujuk rayu setan. Tapi kalau memang akal ini menerima itu memang baik, maka itu termasuk adalah hal yang baik. Jadi penyakit ain itu juga termasuk adalah godaan-godaan setan yang menjerumuskan manusia untuk semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz Zalul, Ustaz Randy mungkin bisa ditambahkan atau jangan-jangan berbicara tentang penyakit ain, jangan-jangan kita yang justru mendatangkan penyakit ain itu dengan secara tidak sadar kita memposting di media sosial, kemudian timbullah keiri dengkian dari orang lain, kemudian mungkin yang sering kita lihat orang memposting sosok anak begitu ya, kemudian anak itu akhirnya menjadi sakit. Nah ini mungkin jangan-jangan kita yang secara tidak sadar mendatangkan penyakit ain itu, bagaimana nih Ustaz Randy? Ya, baik. Penyakit ain itu adalah kondisi sakit yang muncul dikarenakan iri dengki dalam hati kita, yaitu ada penyakit hati di dalam diri kita. Kalau kita tujuan memposting segala sesuatu, kalau niatnya bagian dari syiar, misalkan kita pengajian, ini bagian dari syiar untuk meluaskan ya, sebagai maklumat kepada para jamaah dan juga hadirin semua untuk memotivasi agar saudara-saudara kita ikut berbuat baik dengan kita, itu tidak jadi masalah ya. Sebenarnya kembali lagi kepada diri kita, ketika kita memposting segala sesuatu, kalau niatnya itu tujuannya baik, tidak ada rasa di dalam hati kita untuk pamer, kemudian juga untuk memperlihatkan segala sesuatu yang menjadi kelebihan mungkin di dalam diri kita, insya Allah itu tidak apa-apa. Dan kembali kepada diri kita yang menerima postingan itu, kita pun sama harus menjaga diri kita juga. Jangan sampai ketika ada orang tahaddusan bin ni'am, mungkin ini bagian dari syiar juga, dia juga
artinya untuk meluaskan kebaikan-kebaikan itu tadi, jangan sampai kita punya sifat iri dan dengki juga, jahat hati kita, sehingga apa, timbullah keburukan-keburukan yang akan muncul baik untuk diri kita dan juga untuk orang lain nantinya. Maka dari itu kembali lagi kepada diri kita, niat kita ketika kita ini bagian dari syiar, kita syiarkan bersama ya, niat kita baik, insya Allah ketika itu baik, insya Allah akan kembali lagi kepada kebaikan. Dan ketika kita juga menerima sesuatu itu, apa yang kita lihat, ada tetangga kita mungkin memposting keluarganya, kita doakan mudah-mudahan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jangan sebaliknya, ketika dia posting anaknya, mungkin kita berdoa mudah-mudahan tuh anaknya sakit mulu tuh. Nah, jangan seperti itu. Nah ya, kembali lagi hati kita jaga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan yang kepada kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Randy. Mungkin Habibana bisa menambahkan ketika berbicara teman setan. Ini kita berteman dengan teman orang ya, bukan setan ini Habib. Tapi teman kita itu justru mendekati ke sifat-sifat yang itu justru kita akhirnya berteman dengan setan. Mungkin ketika dia sudah kelihatan nih Habib tanda-tanda dia mengajak ke menggunjing, kemudian mengajak ke keburukan. Nah, terkadang kita sungkan untuk mengingatkan. Ini bagaimana untuk membongkar sekat-sekat untuk berbuat kebaikan itu Habib? Fadal Habib. Subhanallah. Kita memang kadang-kadang terpancing dengan orang bawa cerita ini itu. Makanya kita kalau bisa jangan sampai membuang waktu duduk ngobrol yang enggak karuan. Cuma kadang-kadang kita terpancing, terbawa. Maka kita ingatkan saudara kita dengan cara dipindahkan cara kita berbicara, pembicaraannya dialihkan kepada yang lain supaya tidak tersinggung. Jangan sampai tersinggung, pindahkan kepada yang lain. Atau diingatkan kepada kehidupan kita, diingatkan kalau dia membenci orang atau menjelekkan orang, kita sendiri kadang-kadang banyak juga perbuatan yang tidak baik. Jadi ingat dan seterusnya dan seterusnya. Jadi pokoknya dialihkan dan dialihkan dan dialihkan. Cuma ada satu jawaban lagi yang untuk tadi kalau boleh ya, kita silakan, sambung. Sesungguhnya ain itu Rasulullah sudah menerangkan. Dalam hadis mengatakan innalil aini haq. Sesungguhnya ain mata itu ada haknya. Hati-hati dengan mata. Mata orang atau mata jin. Makanya ada kena ain, kena mata namanya kalau bahasa kitanya, kena mata, bahasa kerennya ain katanya. Itu kena mata, mata manusia atau mata jin. Itu bisa dua perkara. Ada karena dipuji berlebihan, itu kena. Biasanya orang senang, terlalu senang. Kadang-kadang dirinya sendiri, tidak orang lain. Makanya kalau kita ada apa-apa yang baik, Masya Allah, Tabarakallah, kembalikan kepada Allah. Kalau ada orang muji, katakan, Masya Allah, jangan puji aja. Atau sallu ala nabi, salawat kepada Rasulullah. Itu akan menghilangkan penyakit mata, kena mata. Kalau jin, kita doakan, makanya hati-hati dengan pamer itu tadi, makanya sekarang banyak pamer-pamer di posting di ini itu, hati-hati. Apa tidak lihat tuh yang pamer-pamer tas-tas ibu-ibu maaf-maaf, yang sampai penjara tuh. Di penjara sekarang masih berurusan dengan hakim, ada apa tidak? Mudah-mudahan hakimnya hakim adil. Nah, itu subhanallah gara-gara posting dipuji keren, akhirnya dirampas tasnya. Ingat apa tidak di TV itu ada? Wow, sampai 70 tas, 68 tas besar, 2 tas kecil. Harganya mahal-mahal. Posting sini, satu lagi. Posting rumahnya keren-keren, tahu-tahu bapaknya sebagai pejabat yang masih rendah. Dari mana ini duit? Ini termasuk golongan kena mata atau ain. Makanya hati-hati posting. Muka kita cantik-cantik diginikan, wah akhirnya menjadi bisa-bisa mukanya besoknya mengkerut. Bisa apa tidak? Kena ini, kena. Hati-hati. Kalaupun terpaksa kita sebutin Masya Allah la quwata illa billah. Makanya ada hadis satu bagus sekali doa. Ketika kita mau bicara, kita mau ini itu Bismillahi Masya Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi Masya Allah maka min ni'matin faminallah. Bismillahi Masya Allah la yasrifu su'a
illallah. Yang keempat, bismillahi masyaallah, la haula wala quwata illa billah. Insyaallah ain itu akan hilang dari kita. Itu doa dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Amin, amin. Masya Allah, terima kasih Habib. Segala sesuatunya memang harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Sang Maha Pencipta. Nah, pemirsa, kita masih ada satu segmen lagi untuk sesi tanya jawab. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dan kita masih di dalam segmen Tanya Jawab. Sudah ada satu lagi penanya di sebelah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa Pak? Dengan Pak Sadimun. Mangga Bapak silakan disampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada pertama-tama Al Habib. Kemudian yang kedua Pak Ustadz Tanjung. Kemudian yang ketiga Ustazah dan para hadirin yang hadir di sini. Memang di dalam judulnya ini hati-hati berteman dengan setan. Jangankan kita Nabi Adam kegoda dengan setan langsung diusir oleh Allah. Begitu juga kita di dalam sifat manusia di sini memang tidak terlepas dari godaan setan. Tadi juga diutarakan oleh Habib bahwa untuk menangani godaan setan itu dari hati kita harus bersih. Kemudian dari Ustadz Tanjung juga tadi dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengan Ustazah juga tadi ada solusi-solusi untuk menangani godaan setan. Ya, langsung ke pertanyaannya Pak. Tapi dalam hal ini semua kita sudah adanya doa a'udzubillah, adanya doa di dalam setiap kita mau melaksanakan ibadah. Contohnya di dalam surat Al-Mu'minun ayat. Mohon maaf, langsung ke pertanyaannya Pak. Langsung ke pertanyaannya saja. Pertanyaannya yaitu kiat-kiat apakah yang kita benar-benar harus bisa menjalankan ibadah dengan khusyuk? Karena di dalam ibadah tadi Habib Lutfi bilang bahwa Habib mengatakan bahwa dari sisi hati inilah kita digoda. Akan tetapi kita dalam sholat pikiran kita melayang kemana-mana, bahkan yang tadinya kita tidak. Baik, sudah dimengerti pertanyaannya Pak? Ya, sudah dimengerti pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin pertanyaannya dapat dijawab oleh Habib Ahmad Al-Kaf. Silakan Habib. Silakan Habibana. Masya Allah, pertanyaannya bagus sekali Bapak. Jadi ingin kita sholatnya khusyuk, itu intinya kan. Supaya tidak diganggu oleh syaitan. Memang ini problem luar biasa. Bahwa orang itu kadang-kadang diganggu ketika semua berbuat baik pasti diragu-ragukan oleh syaitan atau diingatkan sesuatu. Maka bagaimana caranya orang-orang soleh, ulama-ulama mengambil dari sahabat, mengambil dari Rasulullah. Itu harus nomor satu, hatinya dipenuhi dengan keimanan. Sayyidina Umar bin Al-Khattab itu dipuji oleh Rasulullah SAW. Karena imannya luar biasa, cintanya kepada Allah luar biasa, cintanya kepada Rasulullah luar biasa, lebih daripada cintanya kepada dirinya, lebih kepada anak-anaknya, lebih kepada hartanya. Maka Rasulullah memuji Sayyidina Umar, mengatakan, Al-ana ya Umar, sekarang engkau imannya sempurna ya Umar. Al-ana ya Umar, ketika diuji berapa kali, apakah kamu cinta kepada anak lebih daripada kepada Allah dan Rasulnya? Pertama kali mikir dulu, akhirnya enggak ya Rasulullah, engkau Allah lebih aku cintai, sampai 3 kali. Maka Rasulullah mengatakan, Al-ana ya Umar, sekarang kamu penuh dengan iman hati kamu ya Umar. Makanya Rasulullah menyaksikan ketika Sayyidina Umar lewat, syaitan itu kan keliling. Paham enggak Bu? Pak, keliling, jalan-jalan, lihat orang yang lalai itu masuk. Itu keliling jalan. Ketika ada satu lorong jalan, setan lewat di situ, Sayyidina Umar lewat di sini, dari sini lewat Sayyidina Umar, setannya yang lari dari Sayyidina Umar, takut dengan Sayyidina Umar. Kenapa? Karena nur, ada iman di dalamnya adalah Allah, Rasulullah. Maka setan itu lari dari Sayyidina Umar. Tapi kalau kita kira-kira gimana? Belum pergi sudah dikejar, nyari kita setannya. Itulah iman, itu nomor satu. Insya Allah kalau kita
Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan bagaimana caranya sholat khusyuk. Kita dekatkan bagaimana Rasulullah SAW sebelum azan sudah siap wudu, sudah siap bahkan memanggil Sayyidina Bilal. Ya Bilal, ya Bilal, arihni biha ya Bilal, ya Bilal. Bilal itu muadzinnya, muadzin mengatakan sholat sudah datang waktunya sholat, hayya ala sholah, hayya ala sholah. Maka Rasulullah sudah rindu mau sholat. Bukan kalau sudah azan nanti dulu, nanti dulu, nanti dulu. Ini alamatnya ini. Bagaimana mau khusyuk? Dia keburu-buru ke ini itu, takut waktunya, takut ini. Itulah sudah siap sebelum datangnya waktu menanti azan. Bahkan Rasulullah sudah masuk ke masjid sebelum waktunya azan. Kemudian sholat, kemudian menunggu. Itulah bagaimana caranya. Jangan kalau sudah wudu, wudulah dengan baik. Jangan baca apa-apa. Jangan ini, jangan itu. Kenapa? Langsung ke sholat. Biasanya kalau baca, apalagi handphone, ya kebawa dalam sholat kita. Ini mudah-mudahan menjadikan kita sholatnya khusyuk. Jadi betul-betul kita menghadap kepada Allah Jalla Jalaluh. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah tidak terasa. Terima kasih guru-guru yang sudah menyampaikan tausiah di siang hari ini. Habibana, terima kasih Ustadz Randy dan juga Ustadz Lumufliha yang telah memberikan tausiah yang sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari godaan syaitan yang terkutuk dan kita selalu dijaga untuk berhati-hati berteman dengan syaitan. Dan pemirsa, sesaat lagi kita akan segera umumkan para pemenang di segmen Dai Muda Pilihanku. Sesaat lagi kami akan kembali. Baik, alhamdulillah rabbil alamin, kita masuk dalam Damai Indonesiaku dan kita tiba di segmen Dai Muda Pilihanku. Baik, ini saatnya kita tiba mengumumkan siapakah pemenang dari penilaian guru-guru kita, para asatidz dan juga juri-juri yang sudah tadi berlomba untuk berpidato bertausiah dari ketiga santri. Dan langsung saja kita umumkan pemenangnya adalah Kita lihat. Kita lihat. Pemenangnya adalah Oke, Masya Allah, pemenangnya adalah Ayu Lestari ya, dari Pondok Pesantren Darul Rahmah Gunung Putri Bogor. Ya. Selamat untuk Aninda dengan skor 248. Dan juara kedua adalah dari Ananda Ainul Yakin dari Pondok Pesantren Suni Banyuwangi, Jawa Timur. Dan terakhir juara ketiga, Mas Sofyan? Aninda Laila Ramadhani Kamil dari Madrasah Aliyah Negeri MAN 10 Kembangan, Jakarta Barat. Nah, ini berdasarkan penilaian dari para guru, para asatidz yang sudah memberikan nilai yang Masya Allah luar biasa sekali. Dan ini menjadikan motivasi buat kita semuanya dan juga para santri ya. Baik, berikutnya kita masuk di pemilihan pemirsa, Mas Sofyan. Betul sekali. Dan pemenangnya adalah ini dia, Masya Allah, Laila Ramadhani. Wah, ini adil ini ya. Iya, adil ya, betul ya. Masya Allah, Ramadhani juara 1 peringkat pertama untuk vote yang terbanyak sebesar 51%. Kemudian yang ada kedua Ayu Lestari ya. Ada Ayu Lestari dan yang ketiga ada Ainul Yakin. Selamat untuk para pemenang, mudah-mudahan menjadi penyemangat ke depannya ya. Betul sekali, ini kita berasa sirkus tadi ya, ada suara tadi. Baik, Masya Allah, selamat kepada para pemenang dan sekali lagi kami mengajak para santri yang ada di seluruh Indonesia untuk mengikuti lomba tausiah di segmen Dai Muda Pilihanku. Terima kasih kepada para santri-santri yang sudah mengikuti Dai Muda Pilihanku di hari ini. Ada Adinda Laila Ramadhani Kamil, kemudian juga Ananda Ainul Yakin dan juga Adinda Ayu Lestari. Kemudian kami menjaring kepada seluruh para santri untuk mengikuti lomba Dai Muda Pilihanku dengan di damaiindonesiaku.co.id. Bisa Anda mendaftarkan di sana. Baik. Akhirnya kita harus pamit karena tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Insya Allah nanti di akhir acara akan dipimpin doa oleh Habibana Habib Ahmad Al-Kaf. Dan saya Muhammad Sofyan. Saya Sabrina Raisa. Dan juga seluruh kru yang bertugas serta Sarung Wadimor pendukung acara ini. Sarung Wadimor tentu saring kita mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mari kita sama-sama munajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ijabah doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi na'amahu yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rabbah, Ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk ya Allah, yang selalu membisik-bisiki kami untuk kami berbuat maksiat ya Allah, untuk meninggalkan perintah-Mu ya Allah. Ya Rabb, kami dulu masa muda kami sampai detik ini ya Allah banyak dosa-dosa ya Allah. Mudah-mudahan di sisa umur kami ya Allah Engkau jaga kami ya Allah, agar kami bisa selamat istiqomah sampai di akhir hayat. Mudah-mudahan husnul khatimah. Ya Rabb, maafkan masa lalu kami ya Allah. Ya Rabb, negeri kami Indonesia ya Allah sedang dilanda musibah-musibah yang banyak ya Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan ampuni semua dosa-dosa mereka ya Allah. Jadikanlah istiqomah ya Allah, agar pemimpin kami ya Allah bisa memimpin dengan baik ya Allah. Rakyatnya bisa hidup bahagia ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi Rabbil Alamin.